Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa la yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang saat ini semakin menggurita di tengah-tengah kita, sudah semakin hampir, sudah semakin mendekati kita. Oleh karena itu kita bersama, mari sama-sama waspada. Mari kita jaga sama-sama diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai terkena serangan pandemi ini. Karena serangan ini adalah serangan yang tak tampak oleh mata, tapi dia hanya kita rasakan masing-masing saja. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, berkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah. Sudah berjalan lebih dari 1 minggu lamanya. Ketika tahun baru ini kita kenal dengan sebutan tahun 1442 Hijriyah. Kalau kita mengenang membaca, kenapa jumlahnya 1442? Artinya adalah kaum muslimin atau Rasulullah SAW atau peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah telah berlangsung 1442 tahun yang lalu dari hitungan kalender Hijriyah. Ketika kita mengingat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita pahami, perlu kita sadari bersama bahwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukanlah lari dari kejaran orang-orang kafir, bukanlah lari karena ketakutan atau lari dari terhambatnya dakwah. Perlu diingat bahwa berpindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah perpindahan dari suatu negeri, min dari kufrin ila dari Islam. Berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Berpindah dari suatu negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah, atau menerapkan hukum-hukum kufur, atau menerapkan hukum-hukum buatan manusia yang sesuai dengan hawa nafsunya. Beliau berpindah ke suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa negeri yang tempat beliau berpindah itu dikatakan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Beliau berpindah setelah orang-orang Aus dan Khazraj menyerahkan buah hatinya, menyerahkan kecintaannya, menyerahkan segala-galanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bai'ah Aqabah kedua. Ketika bai'ah Aqabah kedua, sebelum prosesi bai'at dilaksanakan, maka orang-orang Aus dan Khazraj mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami membaiat engkau, kami mencintai engkau seperti kami mencintai diri kami sendiri." Maka mendengar itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Aus dan Khazraj, baiat kalian tidak diterima." Jadi bagaimana ya Rasulullah supaya baiat kami diterima? Kalian mencintaiku, kata Rasulullah, lebih daripada kalian mencintai diri kalian dan keluarga kalian. Akhirnya orang-orang Aus dan Khazraj mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mencintai engkau lebih daripada kami mencintai diri kami sendiri." Maka Rasul mengatakan itu baru bisa diterima baiat kalian. Artinya kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang Aus dan Khazraj telah menyerahkan segala-galanya, telah siap disuruh apa saja, telah siap disuruh mengorbankan apa saja. Apa saja disuruh dia akan mau, apa saja yang akan dikorbankan dia akan mau, hingga nyawanya sekalipun siap mereka korbankan demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar negeri mereka. Jadi artinya kaum muslimin, ketika orang-orang Aus dan Khazraj itu menyerahkan buah hatinya, berarti mereka telah menyerahkan negerinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah negeri mereka, negeri Yastrib pada saat itu dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah, atau orang sering menyebut Madinatun Nabi, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang-orang Aus dan Khazraj menyerahkan buah hatinya, artinya orang-orang Aus dan Khazraj menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingat tahun baru Hijriah, kita harus ingat peristiwa itu, peristiwa agung. Sebab tahun baru Hijriah itu bukan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mulai diberlakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika zaman Umar bin Khattab berkuasa, wilayah kaum muslimin sudah begitu luas. Sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke perbatasan Turki, sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Irak, sudah sampai ke perbatasan India. Itu besarnya wilayah yang dipegang oleh Umar bin Khattab. Sehingga setiap waktu beliau mengirim surat kepada wali-walinya, kepada para gubernur-gubernurnya. Maka suatu saat gubernurnya bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kami bingung, kami menerima banyak surat dari engkau. Kami ragu, ini surat yang kapan ini? Surat yang mana ini yang kami terima?" Oleh karena itu akhirnya para sahabat bersama Umar bin Khattab berembuk, menentukan kenapa ya? Apa yang harus kita tentukan? Ketika mereka melihat pengarsipan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pada saat itu di Damaskus, mereka punya tahun yang kita kenal dengan sebutan tahun Masehi. Mereka punya bulan, mereka punya tanggal, dan mereka punya tahun. Sementara pada waktu itu kaum muslimin hanya punya tanggal dan punya bulan, dan tidak punya tahun. Dan bulan, tanggal dan bulan itu berulang setiap tahun. Maka akhirnya mereka berembuk menentukan kapan tahun ini akan dimulai. Ada yang mengatakan semenjak wafatnya Rasulullah, semenjak lahirnya Rasulullah. Ada yang mengatakan semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan semenjak Rasulullah hijrah, dan ada yang mengatakan semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak model yang ditawarkan untuk menentukan kapan dimulainya tahun baru Hijriah. Akhirnya para sahabat bersepakat, dimulailah tahun baru itu semenjak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal sampai hari ini tahun itu bernama Hijriyah. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ketika kita ingat tahun itu, artinya kita harus ingat bahwa tahun itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Terpisahnya kekufuran dan keislaman, terpisahnya hak dan yang batil, terpisahnya penjajahan dan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu sebenarnya adalah menghambanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terlepasnya penghambaan manusia kepada makhluk menuju penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
negeri yang didirikan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya yang kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya sebelum beliau wafat, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin." Wajiblah kalian taat kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Wa'adwan 'alaiha bin nawaji, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, maka beliau bergelar Khalifatu Rasulillah. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, beliau bergelar Khalifati Rasulillah. 2 kali sebutan khalifahnya. Maka akhirnya para sahabat ketika datang utusan dari Irak, dia datang ke Madinah. Ketika sampai di depan di Masjidin Nabawi, maka dia berkata kepada pengawal Umar bin Khattab, "Saya ingin bertemu dengan Amirul Mukminin." Mendengar itu dia kaget. Sebab dia baru pertama kali mendengar istilah itu. Para sahabat di zaman itu, orang dari Irak datang, "Saya ingin bertemu dengan Amirul Mukminin." Maka dia bertanya, "Panggilan apa pula ini?" Maka orang dari Irak mengatakan, "Kami adalah orang beriman, beliau adalah amir kami, maka kami menyebutnya Amirul Mukminin." Maka para sahabat pun datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Umar bin Khattab pun kaget, panggilan apa pula ini? Baru sekarang aku mendengar panggilan itu. Maka beliau menceritakan, ada orang datang ingin menemui engkau. Dia memanggil engkau dengan sebutan Amirul Mukminin. Kenapa? Karena dia orang beriman, engkau adalah pemimpinnya. Maka semenjak saat itulah Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin. Dan akhirnya Khalifah Amirul Mukminin adalah maknanya sama, atau Sultanul Mukminin itu maknanya sama. Dan kekuasaan itu berlanjut selama 1300 tahun lamanya. Makanya pada awal tahun baru Muharram kemarin, sebagian orang memutar namanya, kemarin ada film Jejak Khilafah di Nusantara. Jadi khilafah yang dibangun oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan diteruskan oleh para sahabatnya, ternyata jejaknya sampai ke Nusantara, sampai ke negeri yang kita cintai ini. Baru diputar beberapa menit langsung kena ban, langsung dihilang channelnya ketika saat itu. Akhirnya terjadi diskusi yang begitu panjang, dan di hari yang sama juga terjadi peristiwa di daerah Jawa Timur. Ketika itu ada seorang ulama dipersekusi oleh orang Islam karena ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena ajaran Islam. Ada orang Islam yang tak percaya dengan ajaran Islam. Itu suatu yang luar biasa yang kita temui hari ini. Dan 2 hari dan sampai malam tadi diskusi itu masih berlanjut. TV One malam tadi mendiskusikan hal yang sama. Dipanggillah profesor-profesor yang ahli sejarah. Kemudian ditanya, apa betul ada jejak khilafah di Nusantara? Dan profesor yang ditanya itu adalah profesor yang menulis buku tentang jaringan ulama di Nusantara. Di dalam buku-bukunya dijelaskan bahwa kekhilafan itu berlangsung sekian abad lamanya. Tapi aneh, memang sungguh aneh, malam tadi ketika beliau ditanya, kekhilafan itu hanya 2 saja, hanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab saja. Ini suatu yang luar biasa. Seorang penulis buku yang bukunya begitu tebal, bukunya menjadi rujukan di mana-mana. Beliau bercerita tentang khilafah, beliau bercerita tentang jaringan ulama di Nusantara. Malam tadi beliau mengatakan bahwa khilafah itu cuma Abu Bakar dan Umar saja, selain daripada itu tidak. Apakah ini karena kesengajaan, wallahu alam, atau karena beliau memang profesor ini sudah semakin tua, memorinya sudah semakin menurun, sehingga ketika ditanya, orang kalau sudah semakin tua lain tanyo lain jawabnya. Ditanya kininya beko baulang tanya balik. Itulah kondisi orang semakin tua. Makanya kalau orang semakin tua tidak boleh banyak-banyak ditanya, karena jawabannya bisa bertele-tele, jawabannya bisa berbelok-belok. Dahulunya dia masih lurus, jawabannya pasti lurus. Ketika semakin tua, jawabannya bisa berputar-putar. Karena faktor U kata orang, bisa umur, bisa usia, bisa uang, bisa apa segala macam. Pokoknya ada U-nya di dalam hal yang demikian. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ketika kita melihat hari ini sejarah dibongkar orang lagi, sejarah dibuka oleh kaum muslimin lagi, bahwa Islam pernah mengatur negeri kita yang tercinta, yang selama ini orang mencoba membutakan sejarah kita. Ada namanya kejahatan di dalam sejarah. Kejahatan di dalam sejarah itu dalam 2 bentuknya. Pertama disebut pengaburan sejarah, yang kedua disebut penguburan sejarah.
Apa yang disebut pengaburan sejarah? Cerita masa lalu dituliskan kepada kita, tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka di dalam benak kita terdapat cerita yang tidak benar sampai kepada kita. Yang kedua ada namanya penguburan sejarah. Apa makna penguburan sejarah itu? Sejarah masa lalu itu mereka tutupi, sehingga kita tak pernah tahu apa yang terjadi di masa lalu kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin, pada hari ini kita orang-orang milenial yang penuh dengan teknologi bisa melihat ke mana saja, bisa mencari ke mana saja. Siapapun bisa mengupload, siapapun bisa memberitahu apa yang terjadi di negeri-negeri mereka, sehingga kita tak susah lagi mencari berita-berita yang terjadi di masa lalu maupun di masa yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena hari ini kita kaum muslimin dikembalikan ingatan kita bahwa Islam pernah berkuasa dan kekuasaannya sampai ke negeri kita yang tercinta. Di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kekuasaan kekhilafan Utsmaniyah sampai ke negeri kita yang tercinta. Para sultan di Nusantara memberikan baiatnya kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Salim yang kedua. Ketika itu Sultan Salim kedua mengirimkan pasukan ke Nusantara untuk menghancurkan orang-orang Portugis di Malaka. Ini perlu menjadi bagian sejarah kita, kita baca kembali. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita buta sejarah, jangan sampai kita kehilangan langkah. Kalau hari ini kita sudah tersesat di depan, maka pitua orang Minang menyampaikan kepada kita, kok sasik di ujung jalan, babaliak kita ke pangka. Kalau hari ini kita kaum muslimin memahami, mengetahui bahwa kaum muslimin tak pernah berkuasa, kaum muslimin tak punya jejak di negeri kita yang tercinta, maka berbalik kita ke pangkah, kita kaji balik Yobana itu. Kalau seandainya Islam tak pernah berkuasa di Nusantara, maka Islam di hari ini sudah habis. Jejaknya masih ada sampai hari ini. Apa jejaknya? Keislaman kita. Tapi kalau penjajah pernah eksis di Nusantara, jejaknya juga masih kita lihat hari ini. Apa jejak para penjajah di negeri ini? Ketika kita percaya dengan sistem demokrasi, itu adalah jejaknya para penjajah. Ketika kita percaya dengan KUHP buatan Belanda, itu artinya itu adalah jejaknya para penjajah di negeri kita yang tercinta. Mereka ingin menghilangkan Islam dari benak kita, sehingga hukum Allah kita lupakan. Kita meyakini hukum yang dibawa oleh penjajah, padahal penjajah itulah yang menghancurkan negeri kita. Kalaulah bukan karena Islam, niscaya Indonesia akan hancur lebur. Kita bisa lihat Australia, kita bisa lihat Amerika, itu hancur lebur. Tapi ketika kita kaum muslimin di negeri Nusantara yang kita cintai ini, walaupun kita beragam suku, beragam bangsa dan segala macam dari Aceh sampai Papua, tapi karena kita diikat oleh satu hal. Apa yang mengikat kita? Islam. Dan Islam ketika itu dinaungi oleh khilafah yang begitu besar. Oleh karena itu kita kaum muslimin perlu memahami khilafah itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbetik dalam hati kita untuk menolaknya. Kenapa? Karena para ulama telah bersepakat bahwa kewajiban khilafah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haytami mengatakan, anna sahabati ridwanullah alaihim, sesungguhnya para sahabat yang Allah ridha atas mereka, ajma'u ala anna nasbal imam, bahwa sesungguhnya mereka telah bersepakat untuk mengangkat penguasa ba'da inqiradi zamanin nubuwah, setelah berakhirnya zaman nubuwah, wajib hukumnya. Bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu istaghallu bi an dafani Rasulillah, bahkan itu adalah kewajiban yang sangat penting, lebih penting daripada kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, mereka bersibuk diri mencari penguasa, mencari pengganti Rasulullah, mengurus urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, kisah-kisah ini, sejarah-sejarah ini penting bagi kita. Itu menjadi bagian bagi orang-orang yang berfikir bahwa kita tidak boleh disesatkan oleh orang lain. Kita tahu sejarah kita, sejarah Islam, sejarah kegemilangannya, sehingga Islam sampai pada kita hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azima innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan kepada kita, Allah masih memberi kita waktu. Berjuanglah kita untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita gali kembali sejarah kita sehingga kita mengetahui bahwa susah payahnya, jadi payahnya para pejuang-pejuang Islam hingga Islam masih bertahan sampai kita hari ini. Dan kita adalah merupakan pelanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bangkitnya kembali kaum muslimin, bersatunya kembali kaum muslimin di bawah naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah minal maghrib ilal masyriq atau minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, bahwa dunia akan kembali di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izzil islam wal muslimin wa izzil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa da'mir a'dad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sayyidil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azima yazkurukum wazkuru 'ala ni'mihi yazidukum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.